Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Agustina Indah Aryani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang skala Likert menggunakan SPSS. Skala Likert atau Likert Scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan skala yang mempunyai gradasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. 5 pilihan tersebut diantaranya adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pada umumnya, instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dibuat dalam bentuk angket atau kuesioner dengan pilihan ganda atau checklist. Untuk menerjemahkan hasil skala Likert ini adalah dengan analisis interval, agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif. Jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat diberi bobot nilai atau skor Likert seperti di bawah ini. S sangat setuju diberi nilai 5, setuju diberi nilai 4, ragu-ragu diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2, dan sangat tidak setuju diberi nilai 1. Latihan soal. Buatlah kuesioner tentang pemanfaatan media sosial dan aplikasi My Pertamina. Setiap kuesioner minimal 10 item. Pertanyaan. Kemudian sebarkan ke 30 responden. Selanjutnya olah data tersebut menggunakan skala Likert. Dalam pengerjaan awal ini, agar lebih mudah dalam menganalisis kuesioner, kita bisa menggunakan Microsoft Excel seperti berikut. Di sini terdapat nomor responden. Nomor responden ini jumlah berapa banyak responden yang membantu kita memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Responden yang saya gunakan di sini sebanyak 30 responden. Dan di sini saya ada 2 variabel yang saya teliti. Yang pertama dampak dari media sosial atau X1 dan yang kedua aplikasi My Pertamina atau X2. Di sini kita bisa tinggal masukkan jawaban-jawaban dari responden terhadap item-item pernyataan dari masing-masing variabel. Sebagai contoh, responden nomor 1 menjawab soal X1.1. Maknanya adalah dia menjawab soal nomor 1 untuk variabel X1 atau variabel dampak media sosial dan begitu seterusnya. Nah, dalam rekapitulasi ini pastikan nomor responden berada di bagian vertikal dan variabel-variabelnya berada pada bagian horizontal. Selain nomor responden dan 2 variabel tadi, kita juga harus memasukkan total dari jumlahnya. Total di sini berarti jumlah dari semua pertanyaan. Pertanyaan yang saya gunakan sebanyak 18 pertanyaan. Berarti di sini ada X1.1 sampai X1.18. Begitupun X2.1 sampai X2.18. Lalu di sini diberi bobot nilai dalam jawaban kuesionernya. Nilai 1 untuk yang sangat tidak setuju, nilai 2 untuk tidak setuju, nilai 3 untuk ragu-ragu, nilai 4 untuk setuju, dan nilai 5 untuk yang sangat setuju. Contohnya, di responden nomor 1 ini, di dalam menjawab pertanyaan nomor 1, di sini dia menjawab 3, berarti bisa diartikan dia ragu-ragu dalam pernyataannya. Dalam analisis interval nanti, saya hanya memberikan beberapa contoh perhitungan saja. Di sini saya menggunakan pertanyaan ke-17 dan 18. Dalam dampak media sosial, begitu pula dalam aplikasi My Pertamina. Langkah-langkah pengerjaannya, kita masukkan semua variabel pertanyaan yang kita buat dalam Microsoft Excel tadi ke dalam variabel view. Masukkan juga totalnya tadi. Di sini kita masukkan X1.1. Tab kita isikan numerik, desimal kita ubah ke 0. Value kita isikan bobot nilai tadi, berarti kita isikan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Lalu di sini kita ubah ke center saja, measure ke scale. Lalu X1.2. Di sini kita lakukan sama seperti tadi, desimal kita ubah ke 0, value kita isikan bobot nilai
Saya akan copy saja biar lebih cepat. Di sini kita ubah ke center saja. Measure ke scale. Saya akan skip langsung pada total X2. Di sini sudah ada 28 variabel mulai dari X1.1, total X1, X2.1 sampai total X2. Setelah itu kita masuk ke data view. Di sini kita masukkan semua pernyataan responden ke dalam data view ini. Karena tadi sudah membuatnya di Microsoft Excel, jadi kita tinggal copy paste saja yang ada di Microsoft Excel tadi. Jika sudah selesai, kita bisa langsung ke analis. Klik descriptive statistik, pilih frekuensi. Kita masukkan semua variabelnya kecuali total X1 dan total X2. Setelah semua variabel masuk, kita klik charts. Di charts tab kita pilih histogram. Centang pada show normal curve on histogram, lalu continue. Jika kalian ingin memasukkan mean, median, dan lain-lain, bisa pilih di bagian statistik dan centang yang ingin Anda masukkan. Kalau di sini saya tidak ingin memasukkannya, jadi saya langsung pada analisis datanya. Di sini terdapat tabel analisisnya dan histogramnya mulai dari X1.1 sampai X2.18. Di sini saya hanya akan menganalisis beberapa saja pada variabel X1 dan variabel X2. Pada variabel X1 atau dampak media sosial, di sini saya akan memakai variabel X1.17 dan X1.18. Pada variabel X1.17 terdapat frekuensi untuk sangat tidak setuju ada 2, tidak setuju 4, ragu-ragu 7, setuju 10, dan sangat setuju 7. Maka totalnya adalah 30. Lalu persennya untuk sangat tidak setuju di sini ada 6,7%. Tidak setuju 13,3%, ragu-ragu 23,3%, setuju 33,3%, dan sangat setuju 23,3%, sehingga total yang didapat sebesar 100%. Untuk hasil valid present sama seperti hasil persennya dan hasil kumulatif persennya. Lalu pada variabel X1.18 terdapat frekuensi untuk sangat tidak setuju ada 2, tidak setuju ada 4, ragu-ragu ada 9, setuju ada 9, dan sangat setuju ada 6. Maka totalnya adalah 30. Lalu persennya untuk sangat tidak setuju di sini ada 6,7%, tidak setuju ada 13,3%, ragu-ragu ada 30%, setuju ada 30%, dan sangat setuju ada 20%. Sehingga total yang didapat sebesar 100%. Untuk hasil valid present sama seperti hasil persennya, dan ini hasil kumulatif persennya. Sedangkan untuk variabel X2 atau aplikasi Map Pertamina, di sini saya akan memakai X2.17 dan X2.18. Pada variabel X2.17 terdapat frekuensi untuk sangat tidak setuju ada 4, tidak setuju ada 5, ragu-ragu ada 9, setuju ada 4, dan sangat setuju ada 8. Maka totalnya ada 30. Lalu persennya untuk sangat tidak setuju di sini ada 13,3%, tidak setuju 16,7%, ragu-ragu 30%, setuju 13,3%, dan sangat setuju 26,7%. Sehingga total yang didapat sebesar 10%. Untuk hasil valid persen sama seperti hasil persennya, dan ini hasil kumulatif persennya. Lalu pada variabel X2.18 terdapat frekuensi untuk sangat tidak setuju ada 4, tidak setuju ada 7, ragu-ragu ada
ada 10, setuju ada 5, dan sangat setuju ada 4. Maka totalnya ada 30. Lalu persennya untuk sangat tidak setuju di sini ada 13,3%, tidak setuju ada 23,3%, ragu-ragu ada 33,3%, setuju ada 16,7%, dan sangat setuju ada 13,3%. Sehingga total yang didapat sebesar 100%. Untuk hasil valid persennya sama seperti hasil persenannya tadi, dan ini hasil kumulatif persennya. Dan berikut adalah histogram dari variabel tadi. Analisis interval. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menerjemahkan hasil skala Likert ini adalah dengan analisis interval agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif. Jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat diberi bobot nilai atau skor Likert seperti sangat setuju diberi 5, setuju diberi 4, ragu-ragu diberi 3, tidak setuju diberi nilai 2, sangat tidak setuju diberi nilai 1. Mencari interval penilaian skala Likert dalam media sosial pertanyaan nomor 17 atau X1.17. Total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat setuju ada 7 responden, jadi 7 responden dikali 5 berasal dari nilai sangat setuju tadi, sehingga jawabannya ada 35. Jawaban setuju 10 responden dikali 4 sama dengan 40. Jawaban ragu-ragu 7 responden kali 3 sama dengan 21. Jawaban tidak setuju 4 responden kali 2, 8. Jawaban sangat tidak setuju kali 2, sangat tidak setuju 2 responden kali 1 sama dengan 2. Total skornya 106. Skor maksimum, jumlah responden kali skor tertinggi Likert. 30 dikali skor tertinggi tadi 4. Dari 10 responden dikali 4, 40. Jadi sama dengan 120. Skor minimum, jumlah responden kali skor terendah Likert. 30 dikali 1. Karena skor terendah tadi terdapat pada sangat tidak setuju atau nilai 1. Jadi sama dengan 30. Indeks sama dengan total skor bagi skor maksimum dikali 100. Jadi 106 dibagi 120 kali 100 sama dengan 88,33%. Sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan interval penilaian tersebut, karena nilai indeks yang kita dapatkan dari perhitungan adalah 88,33%, maka dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju akan media sosial digunakan selain sebagai media daring atau sekolah online. Lalu mencari interval penilaian skala Likert tanpa media sosial pertanyaan ke-18 atau X1.18. Total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat setuju 6 responden dikali 5 sama dengan 30. Jawaban setuju 9 responden kali 4 sama dengan 36. Jawaban ragu-ragu 9 responden dikali 3 sama dengan 27. Jawaban tidak setuju 4 responden dikali 2 sama dengan 8. Jawaban sangat tidak setuju 2 responden kali 1 sama dengan 2. Jadi total skor sebesar 103. Skor maksimum, jumlah responden dikali skor tertinggi Likert. 30 dikali 4, total 120. Skor minimum, jumlah responden kali skor terendah Likert. 30 dikali 1 sama dengan 30. Indeks, total skor dibagi skor maksimum dikali 100. Jadi 103 dibagi 120 dikali 100. Sama dengan 85,83%, sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan interval penilaian tersebut, karena nilai indeks yang kita dapatkan dari perhitungan adalah 85,83%, maka dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju akan fitur live media sosial lebih bermanfaat dari fitur story. Lalu mencari interval penilaian skala Likert aplikasi My Pertamina.
pertanyaan 17 atau X2.17. Total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat setuju 8 responden kali 5 sama dengan 40. Jawaban setuju 4 responden kali 4 sama dengan 16. Jawaban ragu-ragu 9 responden kali 5 27. Jawaban tidak setuju 5 responden dikali 2 sama dengan 10. Jawaban sangat tidak setuju 4 responden dikali 1 sama dengan 4, sehingga total skor 94. Skor maksimum jumlah responden dikali skor tertinggi Likert 30 dikali 5 sama dengan 150. Skor minimum jumlah responden kali skor terendah Likert 30 dikali 1 sama dengan 30. Indeks total skor dibagi skor maksimum dikali 100, sehingga indeks 94 dibagi 150 dikali 100. Total 62,67%, sehingga dapat disimpulkan sesuai dengan nilai interval tersebut karena nilai indeks yang kita dapatkan dari perhitungan adalah 62,67%, maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju akan adanya aplikasi My Pertamina, membuat masyarakat kesulitan mengakses apalagi jika konsumen tersebut tidak memiliki handphone. Yang selanjutnya mencari interval penilaian skala Likert aplikasi My Pertamina. Pertanyaan 18. Total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat setuju 4 responden kali 5 20. Jawaban setuju 5 responden kali 4 sama dengan 20. Jawaban ragu-ragu 10 responden dikali 3 sama dengan 30. Jawaban tidak setuju 7 responden dikali 2 sama dengan 14. Jawaban sangat tidak setuju 4 responden dikali 1 sama dengan 4. Total skornya jadi 88. Skor maksimum jumlah responden dikali skor tertinggi Likert 30 dikali 3 sama dengan 90. Skor minimum jumlah responden dikali skor terendah Likert 30 dikali 1 sama dengan 30. Indeks total skor dibagi skor maksimum dikali 100, jadi 88 kali 90 dikali 88 dibagi 90 dikali 100. Total 88,89%. Jadi bisa disimpulkan sesuai dengan interval penilaian tersebut karena nilai indeks yang kita dapatkan dari perhitungan adalah 88,80%, maka dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju akan login My Pertamina mudah bagi semua kalangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dalam penjelasan ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Apabila dalam penyampaian masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.